Ya, sering. Ya tadi sudah nantang-nantang mau perang, terus ternyata pas diwajibkan nggak jalan, nggak berangkat. Nah sekarang tadi minta raja, sekarang diberi raja, menolak. Alasannya karena orang miskin, kami lebih kaya dari Tolut. Kok Tolut yang menjadi raja? Nah, itu dijawab oleh Nabi Syamil. Tapi kelebihannya Tolut ini adalah dia mendapatkan anugerah lengkap dari Allah. Bastatan fil ilmi wal jism. Kuat ilmunya, kuat jisimnya, jasadnya, fisiknya. Dua kekuatan. Kalau kalian paling kuat hartanya tok, tapi sombong. Nah, sombong itu namanya bukan kuatul ilmi, bukan kuatul ilmi sombong itu. Sombong itu dhaful ilmi, lemah ilmu. Orang yang kuat ilmu akan rendah diri. Orang yang berkualitas itu pasti akan rendah diri. Seperti padi itu. Semakin berbobot, dia akan semakin merunduk. Semakin nggak ada isinya, semakin dangak itu padi itu begitu. Nah, kenapa mereka begitu? Karena Tolut ini bukan dari Sibtu Yahuda, bukan dari keturunan-keturunannya raja. Dulu bapak-bapak nenek moyangnya Tolut ini nggak ada yang jadi raja. Walaupun sama-sama Bani Israel, tapi masih orang-orang yang pinggiran. Orang-orang dulu itu, ya bukan dulu ya, sekarang pun yang dihormati adalah orang yang kaya. Nah ini Tolut bukan orang kaya kok jadi raja kami, ya apa sih? Itu Bani Israel nyalahno Allah, nyalahno Nabi Syamil yang menginformasikan bahwa Tolut yang menjadi raja. Nah ini pelajaran bagi kita. Yang berkualitas itu dua, bastatan fil ilmi wal jism, kekuatan ilmu dan kekuatan fisik. Harus kedua-duanya, jangan ditinggal, salah satunya jangan ditinggal. Kalau salah satunya nggak ada, ini masih kurang lengkap. Nah, ini idealnya begini, ini menjadi acuan bagi calon-calon pemimpin apa saja di segala lini, di segala kelas, di segala tingkatan. Idealnya yang lebih berhak untuk memimpin itu orang yang lebih kuat ilmunya, yang lebih kuat jisimnya, fisiknya. Nah ini namanya al-adalah, perangkat yang sangat dipentingkan, yang diperlukan dalam memimpin sebuah organisasi. Kuwatul jismi wa kuwatul ilmi, kekuatan ilmu dan kekuatan fisik. Memilih pemimpin itu harus begitu. Makanya sekarang ini kalau kita mau sholat itu yang dipilih adalah yang paling akra'uhum, yang paling fasih dalam membaca Al-Quran. Nah, para ulama memahami fasih membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar fasih lebih bagus tajwidnya saja, tetapi juga yang lebih alim tentang kandungan Al-Quran, yang lebih faqih tentang kandungan Al-Quran. Itu yang lebih diutamakan untuk memimpin. Meskipun dia lebih muda, tapi kalau dia lebih alim terhadap Al-Quran, lebih faham tentang Al-Quran, maka itu didahulukan. Kalau di antara 18 orang, 50 orang itu ada 2 orang yang sama faqihnya Al-Quran, tajwidnya juga sangat bagus, sama selevel, itu dipilih yang lebih memahami sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diutamakan, orang yang alim itu diutamakan untuk lebih dulu memimpin. Kalau nggak ada, baru yang lain yang lebih rendah di grade-nya, di bawahnya itu. Nah,
yang diutamakan ini pemimpin. Penting, alim itu penting. Termasuk pengamalan. Pengamalan ini juga menjadi prasyarat. Pinter, alim, faham, fakih tapi nggak diamalkan, nah itu bukan alim itu namanya. Seperti kata-katanya Ali radhiyallahu anhu itu, innamal alim man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalahu. Alim itu orang yang mempraktekkan ilmunya dan setiap tindak tanduknya disepakati ilmu. Itu alim itu begitu. Nah ini prasyaratnya alim, pemimpin itu bastatan fil ilmi wal jism.